waktunya ajal tidak bisa dipundurkan sesaat, tidak bisa dipajukan sesaat. Hadirin, bolehkah kita nawar dengan usia kita? Boleh. Tapi usia kita itu semuanya hak prerogatif Allah. Contoh, orang yang belum nikah berdoa sama Allah. Ya Allah, jangan mati kalau belum dikawinin. Sekarang orang habis kawin, dikawinin. Tanya yang habis dikawinin, mau nggak dia mati? Enggak. Kata orang yang habis dikawinin, ya Allah, jangan mati kalau belum punya anak. Beranak. Tanya yang habis beranak, mau nggak mati? Kata yang habis beranak, ya Allah, jangan mati kalau anak belum gede, anaknya SD, SMP, SMA udah gede. Tanya yang anaknya SMA, mau nggak mati? Katanya, ya Allah, jangan mati kalau anak belum kuliah. Anaknya kuliah, ya Allah, jangan mati kalau anak belum sarjana, belum diwisuda. Diwisuda anaknya, tanya yang anaknya habis diwisuda, mau nggak mati? Ya Allah, jangan mati kalau anak saya belum kerja. Anaknya udah kerja, emaknya belum juga mau mati. Ya Allah, jangan mati kalau anak belum dikawinin. Ngawinin anak, tanya bapak ibu udah mau mati belum? Nawar lagi aja, ya Allah, jangan mati kalau anak belum punya cucu. Terus saja nggak berhenti. Boleh nawar, silahkan. Tapi kematian hak prerogatif Allah. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita semua bahwa kita tahu bahwa kita akan mati, sisa umur yang ada, persiapkan untuk menyongsong kematian. Semua perintah Allah kerjakan, yang dilarang oleh Allah dijauhi oleh kita. Artinya apa? Lihat diri kita sekarang. Ada nggak perintah Allah yang belum saya kerjakan? Ada nggak larangan Allah yang masih terlanggar oleh saya? Sudahkah full iman saya kepada Allah dengan rukun iman yang 1 sampai 6? Sudahkah kita laksanakan semuanya? Kalau merasa selama ini sudah baik, tambah kebaikannya tingkat-tingkat. Kalau merasa belum baik, perbaiki. Merasa belum sempurna, sempurnakan. Merasa kurang, tambahin. Karena apa? Suka nggak suka, rela nggak rela, kita ini akan meninggal dunia. Lihat. Ini Kiai Haji Nasiruddin pun sudah 23 tahun meninggal dunia. Alhamdulillah, beliau banyak yang mendoakan termasuk kita semua. Mudah-mudahan kalau kita meninggal pun, selama kita hidup kita berguna untuk masyarakat, maka orang lain akan mendoakan kita. Itulah yang hadis Nabi dikatakan anak yang soleh dan solihah, doanya sampai kepada kita. Hadirin, kalau saya ngomong terus, nggak selesai-selesai tentang kematian. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan bebas, sok ngacung. Sok. Ada wireless nggak? Ada. Yang mau bertanya siapa? Atau yang belum jelas? Atau yang mau ngundang mama berapa bisarohnya? Siapa? Kamu? Siapa yang mau bertanya? Ini ada mah, belakang mah. Sok. 1 persatu atau 3? 1 persatu. Oke. Pertanyaan poinnya saja, jangan bertele-tele. Lama. Ini nih. Terima kasih kami sampaikan kepada Mama Dedeh. Mohon maaf, Ma. Ini pertanyaan saya. Ada seorang ulama besar. Ini kehidupannya penuh dengan zina. Ini pertanyaan pertama. Penuh dengan zina. Dia suka zina, begitu. Kalau ulama besar pernah berbuat zina, bukan ulama besar itu namanya penzina. Salah aja yang ngomongnya. Ngapain jadi ulama besar? Salah dong yang namain. Kalau dia tahu dia penzina, bukan ulama besar, itu penzina. Ulama besarnya mah cuma bulunya doang, ya kan? Musang berbulu domba. Terus, satu lagi, Mah. Ini seorang imam, tapi punya istri jadah, itu aja. punya istri kenapa? Jadah. Tapi udah nikah. Udah. Nah kagak ngape-ngape, saya emang kenapa? Ya, terima kasih. Emang janda hina, perawan juga banyak yang hina. Janda belum tentu hina. Janda, duda, perawan, perjaka di mata Allah sama, asal imannya benar. Salah. Ini penilaian masyarakat yang sangat salah. Artinya Anda menghina janda, kurang ajar loh.
mau janda, mau duda, mau perawan, perjaka, tergantung iman dan ketakwaan. Salah Anda menilai. Emang kenapa dikawin sama janda? Mendingan janda yang benar daripada perawan yang jadi peret, tahu? Maksudnya dia janda tadi, banyak yang baik. Tadi janda dia janda. Sini yang perawan. Apaan sih sok tahu lu nanya orang, kata dia mah ada kiai bininya janda kawin sama janda jadi imam boleh nggak? Boleh. Lu kasih mic-nya sama dia belum ngerti. Coba. Seorang wanita tidak punya bapak, kawin dengan seorang laki baik-baik aja. Terima kasih. Jadah anak wanita. Yang dosa itu bapak mamanya, anak yang lagi nikah tidak berdosa. Yang dosa orang tuanya. Tapi sah nggak jadi imam? Sah. Sah. Terima kasih. Dengerin semuanya, biar ngerti. Ibu ini nanya, ada seorang ustadz menikah dengan anak perempuan yang lahir di luar nikah. Sahkah pernikahannya? Sah. Sah jadi imam? Sah. Jangan ragu, sah. Dia tidak hina. Yang hina orang tuanya. Kenapa belum nikah anak udah diadonin? Anaknya mah sah, suci, tidak berdosa. Sah. Jangan ragu. Hatur nuhun mama. Saya pengen egois amat di panggung doang, di bawah dong. Lu gimana sih? Cepetan. Yang berhak di bawah berhak, cepetan Anda tanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah manusia zaman sekarang ini lebih banyak tantangan sehingga potensi untuk masuk surga itu lebih besar daripada dari zaman dahulu kala sampai datang hari kiamat, tantangan hidup selalu ada. Bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu tantangan, tapi tantangan yang berupa berbeda sesuai dengan zaman. Bukan hanya sekarang, dari dulu tantangan banyak. Yang dibawa di kesempatan, jangan di panggung mulu, curang lu mah. Laki-laki boleh mah? Boleh, siapa aja sok. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya dong Aki. Angguran dadah Aki mah. Kamu nanya Mama Cece, kebetulan di... Mic-nya deket mulut tahu. Kagak kedengeran kalau begini ya. Begini. Hei, mic-nya deket mulut, kagak ngegigit kagak. Nah, sip. Tanya Mama Cece, ada seorang salah satu anak. Seorang salah satu, ya seorang mah salah satu. Nah, udah begitu, satu di Jakarta, satu di kampung. Saya putus hubungan. Kata siapa? Ya kata anak. Kepada siapa? Sama saya. Sebagai mertua. Ya. Saya putus hubungan lewat HP. Oke. Pertanyaan Bapak naon? Ya, cuma sekian saja. Oke. Saya yakin tidak biarin, jangan diambil dulu. Udah duduk, lu ngalangin, lu ribet bener sih. Duduk. Najong. Pika sebelumnya. Pak, Bapak duduk. Bapak, saya terangkan, biarin mic-nya dia pegang. Pak, saya yakin tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin anak mantu mendadak saya putus hubungan dengan Bapak kalau tidak pernah ada apa-apa dari kita. Pernahkah Bapak bicara yang menyakiti anak mantu? Ada. Bukan, maksudnya mantu menurakai orang tua. Misalnya, contoh. Contoh, ya biasa, misalnya itu dan ini suruh diserahkan. Maksudnya begitu. Itu dan ini maksudnya. Itu dan ini teh apaan? Maksudnya kata itu lebihan orang tua. Kekayaan orang tua, ya. Tanah, sawah diminta sama mantu. Ya, maksudnya itu waktu itu kita minta apa sama Bapak? Minta masalah ya segala punya orang tua. Dia bilang begini, saya nggak bakalan mengharapkan punya orang tua, tapi kenyataan mengharapkan. Ya, jadi gini, anak mantunya minta kekayaan mertuanya. Ya. Tidak dikasih, artinya mantu kurang ajar dong. Udah dikasih anaknya, mesti minta hartanya. Harusnya dia balas jasa, ngasih sama orang tua.
Bapak doakan saja. Anak yang seperti ini, ya Allah, dibukalah hati anak mantu saya. Ampuni dosanya. Jangan sekali-kali keluar ucapan kotor dari mulut kita. Karena ini merupakan bisa dari orang tua. Saya khawatir doa kita nanti, kalau doa jelek itu kan jadi bumerang. Lebih baik Bapak doakan anak mantu Bapak. Mudah-mudahan sadar dikasih hidayah oleh Allah. Di situ kita harus berbesar hati. Kenapa? Ini ujian. Hadirin, tidak ada seorang pun manusia yang hidup di alam dunia yang tidak mendapatkan ujian. Siapakah di antara Anda yang selama hidup tidak pernah mendapatkan musibah ngacung? Siapa yang selama hidup dapat musibah ngacung? Hadirin, hidup di alam dunia adalah ujian. Hidup di alam dunia adalah cobaan. Ujian dan cobaan adalah masalah. Masalah adalah musibah. Anda lihat Al-Baqarah 155 156. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin walladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillah orang Tegal udah apa rojiunya doang. Baru rojiunya doang. Kata yang namanya manusia suatu saat akan diuji. Dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takut nggak punya buah-buahan, takut nggak punya makanan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira kepada yang sabar. Siapa orang yang sabar? Tiap dapat musibah dia beristirja. Saya dari Allah dan kembali kepada masalah mas semua orang punya, cuman beda-beda. Contoh, ada yang suaminya baik banget, bininya centil. Ada? Ngacungtil. Ada yang istrinya baik, suaminya ganjan bener. Ada? Siandalah. Ada yang suaminya baik, istrinya baik, anak yang pertama nyebelin. Ada? Anak yang pertama baik, anak yang kedua ngerongrong. Anak yang kedua baik, yang ketiga nyebelin. Yang ketiga baik, si bontot nyebelin. Suami baik, bini baik, anak empat-empatnya baik, mak kandung nyebelin. Bapak kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin. Mertua nyebelin. Ada yang nyebelin mertua? Mantu nyebelin, ipar nyebelin, pembantu nyebelin, atasan nyebelin, bawahan nyebelin. Jadi ini musibah buat Bapak. Ujian dari Allah. Makanya doakan anak mantu Bapak, mudah-mudahan dibuka hatinya oleh Allah. Kalau Anda lulus di hadapan Allah, harkat derajat Anda naik di hadapan Allah. Amin. Ibaratnya SD ujian lulus naik SMP, ya kan? SMP ujian lulus naik SMA. Ujian lulus naik S1. Ujian lulus naik S2. Ibu udah S berapa sekarang? S teler. S-nya hilang, tinggal pada telernya doang. Begitu Pak, ini musibah dari Allah. Sekali lagi Mama Dede. Sok. Dekat ke mulut. Ini Mama Dede. Sebagai anak mantu bilang begini. Ngerti agama apa enggak? Sama saya. Sama mertua. Ngerti agama enggak? Gitu. Nanti apaan katanya? Maksudnya begini. Sama saya. Orang tua ngerti agama enggak? Gitu. Ya, berarti mantu Anda yang kagak ngerti agama, jangan takut. Selama kelakuan omongan kita sesuai aturan Allah, jangan takut dengan siapapun. Yang penting Allah ridho, oke? Oke. Sip, hidup Bapak aki-aki. Ya. Siapa yang lain? Sok. Terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karunia aki-aki. Sok. Mangga. Sok. Ya. Ayo, siapa yang menanya? Yang megang duluan, silakan. Wireless sebar biar cepat. Terima kasih Mama Dedeh. Ya. Ini pertanyaan untuk ibu-ibu muslimat Mama Dedeh. Ya. Bagaimana supaya ibu-ibu muslimat bisa seperti Mama Dedeh semua gitu? Banyak baca, banyak bersedekah. Sedekah saya 30-50% dari seluruh penghasilan. Jadi kalau kita banyak baca, dekat kepada Allah, banyak bersedekah, hidup kita nggak bakal sengsara.
baju dikasih, kudungan dikasih, sepatu beli. Jadi banyak baca, banyak berzikir. Yang namanya ngaji bukan hanya buang waktu, tapi benar-benar mengkaji Al-Quran. Insya Allah kita semua bisa, asal ada kemauan. Oke? Oke. Silakan. Semoga bisa seperti Mama Dede semua, nggih. Nggih. Amin ya robbal. Jadi bawah, jangan di panggung mulu, curang. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat mah. Iya tuh. Ini mah ada hadis yang menerangkan dunia mataun wa khairu mata ya al-mar'atus sholihah. Dunia itu adalah perhiasan. Perhiasan yang baik adalah wanita yang solihat. Tapi wanita yang bagaimana yang artinya solihat semuanya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa bidat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti. Perempuan yang soleha, perempuan yang sholat 5 waktu dikerjakan pada waktunya. Puasa bulan Ramadan dikerjakan, kalau punya utang buru-buru dibayar. Taat sama suami selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama, menjaga kehormatan dirinya. Nabi bersabda, silakan ibu masuk surga dari mana pintu Anda suka. Mau? Ya, terima kasih. Jaga yang 4, ngomongnya gampang, prakteknya susah. Ada yang di depan ini duduk, yang di belakang kehalangin. Duduk. Yang di belakang kasihan. Tahu? Duduk. Diam. Ya, terima kasih. Kembali kasih. Waalaikumsalam. Silakan, lanjut. Ini wireless, kasih dong. Ini. Minta sama operator dibunyiin. Kasihan orang jauh tuh. Jangan begitu. Yang lain, jangan egois. Semua berhak. Oke, silakan. Kasih itu bapak-bapak. Cek. Nah itu wireless kasih. Siapa yang pegang mic terlebih dahulu silakan, cepetan. Jangan lama-lama biar nggak buang waktu, cepetan. Langsung diri. Anda kasih yang hijau tadi sama dia, biar langsung. Cepetan diri. Selamat siang. Ya. Langsung poin saja, Ma. Diri, coba diri. Yang hijau kasih dia, selesai dia. Kamu duduk dulu di situ dekat aki-aki. Diam. Sejauh manakah seorang anak taat kepada kedua orang tua dan sejauh manakah seorang istri taat kepada suami? Oke. Sejauh manakah seorang anak taat kepada orang tua? Bakti sama orang tua dalam sekian banyak ayat Al-Quran. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Anda lihat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah. Jangan mensikatkan Allah dalam menyembah Allah. Berbuat baik kepada orang tua. Jadi yang namanya anak berbuat baik kepada orang tua sampai orang tua meninggal dunia. Anda lihat ada hadis mengatakan, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibu saya tinggal di rumah saya, tapi cerewet bawel. Kata Nabi, engkau wajib bakti kepada dia. Dia nanya, laki-laki tadi bilang, kalau ibu saya ngomong, udah bawel, nyakitin, tersinggung saya dengan istri saya. Bagaimana? Rasul mengatakan, al-jannatu tahta qadamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Laki-laki tadi nanya lagi, jadi harus bagaimana? Rasul menjawab, wahai saudaraku, seandainya engkau sehat walafiat, seger buger, dikupas kulit dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu belum membayar 1/4 hak ibumu. Kita lihat lagi hadis yang satu. Seorang laki-laki dari kaum kuda bertanya, ya Rasulullah, saya ini sholat wajib sunat dikerjakan karena Allah. Puasa wajib sunat dikerjakan karena Allah. Sedekah wajib sunat dikerjakan karena Allah. Haji umrah yang wajib yang sunat dikerjakan karena Allah. Yang saya tanyakan, kalau saya mati ditempatkan di manakah saya? Rasul mengatakan, wahai saudaraku, kalau semua yang kau katakan sholat, puasa, sedekah, haji, umrah dikerjakan karena Allah, tempatmu surga. Kecuali kalau engkau tidak pernah berbakti kepada orang tua dan mertua, jangan harap masuk surga, mencium bau surga pun nggak bakalan. Sampai mati wajib bakti sama orang tua. Sekarang, bagaimana kewajiban orang tua kepada anak? Orang tua punya kewajiban kepada anak. Walaupun anak sudah menikah, tetap ibadahnya kita jaga. Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga diri kamu, anak cucu keluarga kamu
dari panas api neraka. Walau sampai hari kiamat, dia anak saya, dia mantu saya, tetap wajib kita bimbing ibadahnya. Begitu. Waalaikumsalam. Saya namanya Dinia dari Kertasari. Curhat dong, Ma. Iya dong, Ning. Ma, Mike itu kasih sama orang yang menanya, dia cepet. Ma, ini begini loh, Ma. Kalau pulang dari haji, sedangkan orang itu sangat dihargai di masyarakat dan terhormat karena kekayaannya. Tetapi sifatnya tambah buruk, gimana ini? Apakah bisa dinamakan haji mabrur atau tidak, Ma? Namanya haji mardud. Ditolak. Mardud. Lu kagak denger, lu kan nanya, gue jawabin. Kalau mabrur itu diterima. Pulang haji jadi derma. Yang sombong jadi baik. Yang tadinya judes jadi baik. Kalau tadinya baik jadi judes, itu haji mardud. Mardud. Ditolak. Terima kasih, Ma. Kembali kasih. Silakan langsung, cepetan. Ma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, mau tanya tentang masalah akikoh. Sok. Misalkan saya melahirkan anak, terus mau akikoh. Ada ulama yang berpendapat kalau keluarganya itu tidak boleh makan daging akikoh. Anda lihat surat Al-Hajj 28. 2/3 hak fakir miskin. Keluarga dengan tetangga yang mampu boleh. Yang penting 2/3 hak fakir miskin. Boleh makan asal jangan kebanyakan. Silakan. Siapa lagi? Cepat. Siapa yang megang mic lebih dulu dia berhak. Cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, Pak. Iya. Bapak Thailandnya kiri kanan ya? Oh, cantik, cakep, Ma. Kayak titik paramida. Iya. Alhamdulillah atas pujian dari Mama. Wah. Ma, saya mau tanya, Ma. Kalau saya itu nggak mengerti daripada hukum Islam, tapi rupanya, Ma, ini begini, Ma. Ada orang meninggal. Saya itu takziah, Ma. Begitu datang di rumahnya takziah itu, saya kan kasih minuman atau kasih makanan. Nah, begitu saya makan atau minum, dikatakan kalau makanan itu atau makanan itu haram. Itu hukumnya gimana, Pak? Oke. Terima kasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang meninggal dunia, orang yang meninggal dunianya orang kaya, orang mampu, disuguhinlah minuman, disuguhinlah makanan buat sebagai penghilang dahaga, itu tidak masalah. Yang haram adalah kalau orang yang meninggal orang miskin, apalagi